Apunten ka Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kang Deddy Mulyadi, simkuring selaku warga Desa Cidadap, Kampung Babakan Cisarua, simkuring kandenderan atana ketitipan carios keluarga anu kena musibah tahun 2025 seurna 40 genep kepala keluarga anu mana anjeuna selama hampir 2 tahun terlunta-lunta ayeuna teh tos hampir 2 tahun hidupna katarangsara. Di saat Kang Deddy Mulyadi sibuk membantu korban gempa bumi di NTT, lalu muncul postingan yang seolah-olah berbau unsur politik yang menyudutkan Kang Deddy Mulyadi, datang dari Sukabumi, yang narasinya itu cukup membagoykan ya. Jauh dijugjug, anggang diantep. Artinya, kalau jauh Kang Deddy Mulyadi membantu, yang dekat didiamkan. Yang mana kita tahu semua di Sukabumi pernah ada longsor dan juga banjir ya. Tapi kejadiannya itu udah 2 tahun yang lalu ketika kepemimpinan Pak Ridwan Kamil ya dan Pak UU. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini menjabat gubernur itu baru 1,5 tahun. Kenapa mereka itu pada waktu Pak Ridwan Kamil diam-diam baik gitu kan? Ini jelas ada unsur politik ya. Tapi bukan Kang Deddy namanya, kalau Kang Deddy Mulyadi tidak bijaksana. Bahkan berterima kasih kepada warga yang telah menyuarakan aspirasinya. Meskipun itu kewajiban Pak Ridwan Kamil dulu ya. Luar biasa, ini semakin menarik saja. Mari kita tonton dulu pada video berikut ini. Cek ya. Apunten ka Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kang Deddy Mulyadi, simkuring selaku warga Desa Cidadap, Kampung Babakan Cisarua, simkuring kandenderan atana ketitipan carios keluarga anu kena musibah tahun 2025 seurna 40 genep kepala keluarga anu mana anjeuna selama hampir 2 tahun terlunta-lunta ayeuna teh tos hampir 2 tahun hidupna katarangsara. Hatur nuhun Bapak dan Ibu sudah menyampaikan keluhannya dan peristiwanya menurut Bapak 2 tahun yang lalu. Tentunya sangat lama ya. Kepemimpinan saya baru berjalan 1,6 tahun. Dan saya tadi malam itu berkomunikasi dengan Bupati Kabupaten Sukabumi, menanyakan ini masalahnya apa. Nah, beliau rupanya juga kurang begitu paham. Nah, saya minta ke Pak Bupati, apabila ada warga yang mendapat bencana longsor atau banjir, kehilangan tempat tinggal, diminta untuk menyiapkan tanah agar Pemprov bisa memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan rumah. Jadi saya sudah minta ke Pak Bupati, warga Cidadap, Kecamatan Simpenan ini, untuk segera disiapkan tanahnya. Kalau tanahnya tersedia, nanti kami memberikan bantuan pembangunan rumahnya. Biasanya rumahnya rumah adat Sunda. Nilai bantuannya 40 juta per rumah. Selanjutnya, masalah warga yang mengalami bencana dan rumahnya belum selesai. Hari ini juga kami lagi fokus untuk membantu pembangunan perumahan di Purwakarta, tepatnya di Kecamatan Sukatani, dan uangnya sudah kami siapkan, dan kami minta juga Bupati menyiapkan tanahnya. Termasuk juga korban yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Kami juga minta Bupati menyiapkan tanah penggantinya, dan kami siap membangunkan rumahnya. Begitu juga mereka yang tinggal di bantaran sungai di Desa Wadas Karawang, kami meminta ke Pak Kadis menyiapkan tanahnya, kami siap membangun rumahnya. Dan begitu juga terjadi pada warga yang tinggal di bantaran sungai di Purwakarta. Juga kami meminta menyiapkan tanahnya, kami siap membangun rumahnya. Seluruh daerah yang mengalami masalah, warga akibat dari bencana, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membangun rumah-rumah warga melalui dana bantuan. Dan ditargetkan dalam seminggu ini, seluruh kebutuhan itu sudah tertransfer ke rekening yang berhaknya masing-masing. Hatur nuhun ya, mohon maaf apabila kami belum bisa memberikan layanan yang terbaik untuk seluruh warga. Dan mohon maaf juga apabila kami tidak mengetahui seluruh hal yang terjadi kalau tidak ada laporan dari para bupati, para camat, dan para kepala desanya. Hatur nuhun. Nah, jadi ini jelas ada unsur politiknya. Niatnya ingin menyudutkan Kang Deddy Mulyadi. Kita heran sebagai orang yang waras ya. Selalu saja ada orang yang tidak suka terhadap orang yang berbuat baik. Kalau nggak percaya, coba aja Anda sendiri berbuat kebaikan tidak henti-henti. Pastinya akan selalu ada yang benci Anda. Dan Kang Deddy Mulyadi juga ini bertanya kepada Bupati Sukabumi ya. Sebagai Bupati juga nggak tahu permasalahannya itu apa gitu loh. Berarti laporan dari masyarakat ini tidak tembus kepada Bupati Sukabumi. Ini kan jelas-jelas ada kepentingan lain, ya. Dan rupanya kita masyarakat itu tidak bodoh.
apa yang ada di dalam narasi-narasi yang selalu menyudutkan Kang Deddy Mulyadi, pasti tahu arahnya kemana. Karena ini sudah sedikit hangat, bahkan sampai memanas ini untuk persiapan. Ya mungkin 2029 lah, gak tahu lah, walau alam juga ya. Bagaimana kita bisa memiliki rasa iba ya untuk membantu orang-orang semacam itu? Kenapa ketika Kang Deddy Mulyadi tidak ke NTT ataupun tidak ke Aceh, mereka diam-diam baik. Dan ketika zaman Pak Ridwan Kamil, ya, kenapa mereka diam-diam baik, tidak meng-up ke media sosial, gitu kan? Malah meng-up ke media sosialnya ketika zaman Pak Deddy Mulyadi. Dan saya yakin mereka juga pasti menyadari bahwa Kang Deddy Mulyadi lebih baik daripada yang lainnya, karena mereka juga memiliki inisiatif untuk memberikan atau menyuarakan aspirasi ke media sosial, karena itu punya harapan untuk ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi, yang mana kita tahu semua bahwa ya Kang Deddy Mulyadi satu-satunya pejabat yang responsif ya, yang suka turun ke lapangan, bukan hanya sekedar ngonten, cok. Nah itu. Dan Kang Deddy Mulyadi juga kita tahu semua gak pernah menyalahkan orang yang mengkritik, gak pernah menyalahkan orang yang nyinyir, apalagi membawanya ke jalur hukum, meskipun mereka yang benci KDM selalu kena delik, sudah bisalah dikategorikan kena delik, bisa dibawa ke ranah hukum. Tapi Kang Deddy Mulyadi mah orangnya bijaksana, bahkan selalu memberi bantuan pada siapapun, pada korban-korban bencana, kepada orang-orang yang kena gusur karena mereka itu lama di dalam tanah pemerintah gitu kan, atau bangli-bangli. Kang Deddy Mulyadi mah meskipun dalam aturannya tidak usah dikasih bantuan, yang memang mereka itu tinggal di tanah-tanah pemerintah, tapi Kang Deddy Mulyadi mah pakai hati nurani. Hati nurani itu selalu bergerak kepada kebaikan-kebaikan. Saya pernah membaca ya, dalam ajaran Islam, seorang imam ya, Imam Al-Ghazali ya, mengatakan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu didasari dengan hati nurani ya, pasti kamu akan berkata dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Kalau melihat orang-orang yang membutuhkan, lihat fakir miskin, kalian pasti tergerak hati nuraninya untuk membantu. Kalau ada kemungkaran, kalian akan menghentikannya. Pokoknya kalau kita memiliki hati nurani dan hati nurani kita dipakai, maka perilaku kita akan selalu melakukan kebaikan. Bahkan kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan kita. Yang saya lihat dari Kang Deddy Mulyadi justru bukan konten ya. Dia itu meng-up ke media sosial kebiasaan-kebiasaan yang selama ini ia lakukan, meskipun nggak ada kamera gitu loh. Karena ini berjalan setiap hari secara terus-menerus, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itu kebiasaan, bukan pencitraan itu. Kalau pencitraan mah ya 1 kali 2 kali di momen-momen tertentu yang memungkinkan menarik jutaan pengikut. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.